Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kriteria investasi dari berbagai cara yang dari kunjungan kemarin, yaitu sebelumnya kita membahas mengenai investasi penyusutan, yaitu cara berbicara juga. Kita membahas mengenai kriteria investasi, di mana membahas mengenai pemasukan hingga ke kumulatif PV per tahunnya. Ya, kita membahas dari awal, yaitu ada pemasukan seperti ini ya. Kita pertama cari dulu dari hasil penjualannya, kita dikalikan dengan jumlah panen harga panen juga. Kita harus mengalihkan dengan sebelumnya, yaitu dimana jumlah panen di sini yaitu antara ini sampai ke satunya. Yaitu caranya bagaimana, yaitu kita coba ya, zoom dan kurung kita ke sini, setelah itu ke sini kita tarik ke kiri sampai ke pertamanya. Nah, sini itu kita kurung tutup, setelah itu enter. Nah, begitu ya. Ini juga ya sama, ini kita merupakan penambahan perkalian dari F8 dan F9. Ini dikalikan dengan ini, kita enter. Nah, juga sama. Ini tinggal geser aja biar sama. Lalu kita lanjut ke bawahnya, itu pengeluaran. Ini penambahan dari investasi, biaya variabel, dan juga dari keuntungan. Nah, ini kita linkkan juga dengan sebelumnya, info penyusutan dengan investasi biaya per tahun, karena ini per tahun bukan sama umur bisnis begitu. Kita linkkan juga di sini. Ini juga sama, karena cuma ditarik saja dan hasilnya udah sama begitu. Nah, di sini untuk biaya investasi, yaitu kita nggak serta-merta bisa langsung menuliskan seperti ini. Nah, ini harus kita linkkan dengan yang ada di investasi penyusutan. Ini ada dari total biaya investasi per tahun ya, bukan dari total investasi sama umur bisnis. Jadi di sini kita sama dengan, terus ini kita klik di sini, lalu kita enter. Nah, bisa kita geser ke kanan. Nah, begitu. Setelah itu kita akan mencari dari biaya variabel. Kenapa nih di tahun pertama? Karena kita asumsikan kalau di tahun ke-0 itu belum ada biayanya, makanya kita taruh di biaya yang pertama. Nah, ini bisa tahu dari mana? Nah, ini bisa tahu dari biaya variabel. Biaya variabel sini tertulis yaitu 4.050.000. Nah, kita bisa lihat kita ke persiapan lahan terlebih dahulu ya. Ini persiapan lahan, kita kan ini disamakan dengan ada yang di sheet sebelahnya, yang sebelumnya. Sheet sebelumnya ya, di sini ada secara runtut mengenai persiapan lahan hingga panen. Nah, ini harus sesuai dengan runtutan yang ada di kriteria investasi. Nah, persiapan lahan hingga panen. Caranya di sini kita disamakan sama dengan standar budidaya tanam. Kita sama dengan, kita cari standar budidaya tanam, terus kita klik bagian ini. Enter. Nah, ini kita tarik ke bawah. Udah, setelah itu ini harus kita samakan dengan F16, bukan ditarik dari sini. Kita sama dengan F16, kita klik, kita enter, lalu baru kita geser ke bawah, lalu kita geser ke samping. Nah, begitu. Oke, kita akan membahas mengenai biaya variabel. Terus biaya variabel caranya ini, yaitu kita caranya yaitu sama dengan sum dalam kurung
dari ini karena ada titik koma, di lap kalian bisa koma ataupun titik, kita shift ke bawah, lalu kita titik koma dengan ini, kita shift ke bawah lagi. Karena biaya variabel cuma 2 dari ini, dari material, kita tetap dari material, kita tutup, kita enter. Nah, setelah itu kita tarik ke kanan saja. Oke, sudah jadi dari biaya variabelnya. Oke, dari nilai sisa yaitu dari H39 dari investasi dan penyusutan. Nah, kita ke sini terus kita klik ini. Nah, udah lanjut ke sini, jadinya 200.000 17.500. Oke, kita masuk ke biaya tetap. Biaya tetap dari ini yaitu caranya kita sama dengan kan. Setelah itu kita klik sambil tanam, kita geser paling ujung, kita klik di sini, kita enter. Setelah itu kita lari ke bawah. Oke, setelah ini kita linkkan dengan ini, enter. Setelah itu kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke pojok, ke begitu sesuai. Oke, kita melanjutkan dari pengeluaran. Ini caranya pengeluaran yaitu sum E314 dan E30 sama dengan sum dalam kurung. Ya, ini kita klik saja. Setelah itu titik koma, klik lagi, titik koma, dan ini biar tetap. Oke, kita kurung tutup, kita enter, lalu kita tarik ke kanan, sudah jadi seperti ini. Kita akan mencari biaya tetap. Caranya bagaimana? Caranya dari E31 sampai E34 ditambahkan. Oke, kita sama dengan sum dalam kurung E31 sampai E34. Kita tutup, kita enter. Seperti ini, kita tarik ke kanan, jadilah angka-angka seperti ini. Setelah itu kita cari dari keuntungan, yaitu E16 kurang E12. Apa E12? Nah, E6 ini yaitu pemasukan 0 dikurangi dengan pengeluaran. Oke, kita langsung saja coba. Sama dengan E6 ini kita klik dikurangi dengan E12, sama dengan, kita enter, lalu kita tarik ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Itu biar tetap jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari diskon faktor yang kita tentukan, yaitu kita asumsikan 10%. Ini untuk rumusnya seperti ini ya. Dari 1 per dalam kurung 2 kali 1 plus dolar. Dolar itu kan artinya penguncian dari diskon faktor tersebut. Kita kunci agar harganya tidak berubah-ubah di belakangnya. Yang kita masukkan rumus agar nggak berubah-ubah. Nih, untuk pangkat yaitu dengan pangkat F5. Apa ya F5? Yaitu dari pemasukan pertamanya. Oke, selanjutnya kita akan relasi ke penerimaan, yaitu dengan rumus E40 kali E6. E40 di sini yaitu dari diskon faktor ini dikalikan dengan E6. E6 di sini yaitu hasil dari pemasukan 0. Yaitu karena ini dikali artinya jadinya minus. Coba kita coba ya. Sama dengan
E40 kita klik terus dikalikan bintang dengan 0 yang atas itu pemasukannya, kita enter. Ini kita tarik ke kanan saja setelah ada tanda panah. Kita lanjut ke PB biaya, yaitu dari diskon faktor 1,00 ini dikalikan dengan pemasukannya, dikalikan dengan pengeluarannya, maaf. Jadi ini dikalikan dengan pengeluaran. Kita coba lagi ya, sama dengan kita klik lalu dikalikan dengan pengeluaran, kita enter saja. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nah seperti ini ya. Jika PV keuntungan itu sama, tapi bedanya dari kalau ini kita dikalikan DF dikalikan dengan keuntungan. Jadi di sini kita sama dengan klik DF nya terus dikalikan dengan keuntungannya, enter. Terus kita tarik ke kanan saja. Nah jadi seperti ini. Untuk PV keuntungan NPV nya yaitu ada roomnya seperti ini. Saya penjumlahan dari E43 sampai J43, E43 sampai J43 ditarik saja. Kita coba ya, sama dengan zoom dalam kurung, terus ini kita klik sampai shift ke kanan, kita kurung tutup, enter. Ini seperti ini, seharga 35.700.000-an. Setelah itu kita ke gross BC, yaitu penambahan dari E41 sampai J41 dengan penambahan E42 sampai J42. Ini di sini. Ini tambahkan dengan yang bawah sini. Kita lihat. Nah, dan penambahan dari ini dan ini. Kita coba ya, sama dengan zoom dalam kurung, kita klik ke kanan, terus kita kurung tutup dengan zoom dalam kurung lagi, bawahnya hitungan kita geser juga, kita kurung tutup. Sampai J42 sampai J42. Oke, sebenarnya ada selanjutnya itu harus dibagi terlebih dahulu. Juga kita sama dengan yaitu zoom dalam kurung ini ke kanan, tutup, dibagi dengan penambahan dari dalam kurung dengan PV keuntungan, kita klik ke kanan, tutup, lalu kita enter. Nah, IRR nya yaitu dengan rumus sebagai berikut dari E3 sampai J37. Sini E37 yaitu keuntungan ini, kita geser seperti tadi, kita coba ya, sama dengan IRR dalam kurung kita akan ada gues ini artinya yaitu dari pembayaran dari investor. Karena sini kita nggak ada, jadinya dihilangkan saja. Kita ke sini saja, shift ke kanan sampai pojok, setelah itu kita kurungkan, enter. Nah, karena guesnya sini jadi nggak usah dimasukkan. Di sini kita bisa simpulkan bahwa NPV yaitu setiap satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 2,09, sedangkan dari gross BC yaitu setiap satu biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 23,67, yaitu ketika net BC sebanyak ketika pengembalian investasi sebanyak 50% selama 5 tahun. Ke BP unit seperti ini ya rumusnya. F30 per dibagi dengan dalam kurung F9 harga panen dikurangi dari F14 dibagi F8, seperti itu. Dari penghitungan payback periodnya seperti ini ya, 4 ditambahkan dengan ya kumulatif di sini, yaitu kita coba caranya sama dengan E43 itu yaitu adalah keuntungan. Kita coba sama dengan pilih keuntungan, enter. Selanjutnya yang kedua ini berbeda karena memiliki penambahan dari kumulatif 0 dengan ditambahkan dengan keuntungan yang pertama, enter. Kita geser ke kanan saja.
Oke, sudah jadi dapat kita simpulkan bahwa usaha terong yang kami lakukan di Taman Gue Rukun yaitu memiliki usaha yang layak karena di sini kurang dari satu yaitu NPV-nya 0,91 dan juga revisinya 23,67 serta IRR-nya itu 50%. Ini untuk perhitungan papernya juga 0,31 karena kurang dari 5 yang berarti investasi akan kembali tahun ke 0,31 yang investasi yang kita keluarkan akan kembali modelnya di tahun ke 0,31. Begitu mungkin sekian dari Bu Fitria dan teman-teman semuanya. Sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.